Baik, untuk yang pertama, Pak Warno bisa diperkenalkan namanya dan sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Mbak ya. Alhamdulillah Mbak sudah sudi datang ke tempat saya ini, yaitu di Museum Bambu Unik Suroyo Alam yang tempatnya berada di Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, di Dukuh Jaten, lingkungan Gading sini ya. Dan untuk nama saya yang jelas ya, untuk nama saya biasa dipanggil Mbah Warno karena saya pribadi di samping salah satu kolektor bambu di wilayah Ponorogo sini, sebenarnya juga banyak ya teman-teman komunitas Bambu Unik Nusantara di Madiun juga ada, di Ponorogo juga ada. Tapi selama ini memang di tempat museum saya ini yang sudah dikenal banyak di kalangan masyarakat. Terus di sini saya sendiri termasuk juga sebagai sesepuh Bambu Unik Nusantara di wilayah Ponorogo sini. Langsung ke pertanyaan pertama. Nama lengkapnya Pak? Nama asli saya Sulardi. Mbah Warno itu sebagai nama dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil, ini cerita ya, boleh cerita. Kalau Mas tanya itu terpaksa cerita ya, nggak apa-apa ya. Maaf tapi sebelumnya. Karena memang saya dari kecil itu ditinggal sama ayah saya. Jadi saya nggak pernah tahu, ya, nggak pernah tahu sama orang tua saya karena orang tua saya meninggal di Tembilan, Sumatera, dan saya masih bayi. Sedangkan foto KTP-nya pun nggak ada. Akhirnya orang tua saya mengatakan kalau bahasa Jawanya itu, wah anakku ini kok ketiwar-tiwar. Akhirnya dinamai, dijuluki Warno. Nah, sampai sekarang akhirnya saya di desa sini sering dipanggil sama Warno. Ya, cuma itu aja. Monggo, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Mbah Warno ini mengoleksi bambu unik? Terus bagaimana awal mulanya, mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk koleksi bambu unik Mbak ya, insya Allah sampai sekarang sekitar 7 tahun ini ya, 7 tahun. Karena memang awal saya bolang bambu itu sekitar tahun 2014. Kalau sampai sekarang benar ya 7 tahun ya, sekitar 7 tahun jalan ini. Tapi untuk sekarang ini memang saya sudah agak sedikit vakum karena memang di sini bambunya juga sudah banyak, terus tempatnya juga belum memadai ya, mungkin kurang luas itu, jadi saya sedikit vakum. Kalau di dalam awal saya terinspirasi dengan bambu unik itu memang sebelumnya saya itu kan dulu memang berkecimpung di dalam dunia bambu, cuma dahulu itu memang pada bambu petuk, dan sekarang ternyata bambu petuk itu sampai sekarang pun masih misteri, dalam artian belum ada yang menemukan, terutama pada sedulur-sedulur komunitas bambu unik seluruh Nusantara mungkin belum ada yang menemukan yang asli dari bambu petuk tersebut. Sehingga di situ saya punya niatan bagaimana istilahnya itu, apa hakikat atau dibalik misteri bambu petuk tersebut. Nah, akhirnya di situ saya bisa menemukan salah satu bambu, itu namanya bambu petuk kalam. Petuk kalam itu bambunya ada, tapi saya taruh di dalam rumah, tidak saya taruh di sini ya. Itu bambu petuk kalam itu akhirnya bisa menjawab sekaligus bisa mewakili untuk suatu kajian, yaitu untuk menguak misteri atau filosofi dari bambu petuk tersebut. Ya, semoga dengan apa yang saya kaji di dalam Bambu Unik Nusantara ya, khususnya yang ada kaitan dengan bambu petuk kalam itu bisa menjawab buat sedulur-sedulurku se-Nusantara, khususnya tentang
hakikat atau filosofi dari bambu petuk tersebut. Termasuk salah satu yang awal itu mulai dari bambu petuk Wali Songo sampai petuk Talirogo. Jadi maksudnya petuk Wali Songo itu sebenarnya manusia itu kalau sudah bisa menutupi tentang hawa 9 yang ada di dalam diri kita, akhirnya semua itu kan sudah lepas. Akhirnya kalau orang itu hidup itu mau kembali kemana? Kalau sudah diikat 3, berarti sudah kembali kepada Sang Pencipta. Itu maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi terinspirasi ke situ. Akhirnya saya punya kepedulian. Awal-awalnya itu di situ saya juga mengenal teman-teman banyak sekali ya di komunitas bambu unik. Akhirnya saya berburu bambu unik sampai sekarang dan hasilnya pun sedemikian banyak ini, dan satu pun tidak ada bambu yang saya maharkan atau saya jual. Karena memang tujuan saya itu satu untuk mengenang dalam proses perjuangan dalam perburuan bambu unik Nusantara, sekaligus kedepannya bisa memperkenalkan pada generasi-generasi muda yang akan datang, sehingga bambu ini tidak dipandang sebelah mata, karena bambu unik ini ternyata memiliki arti filosofi tinggi, di mana di situ akan menimbulkan atau menjadikan jiwa-jiwa yang berbudi luhur pada generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu tujuan saya. Terus yang kedua, setidaknya saya sudah bisa membuat senang ya sama sedulur-sedulur, mungkin itu saudara-saudara yang hadir ke sini, sekaligus juga langsung tahu kebesaran Allah. Ternyata ciptaan Allah itu sedemikian banyaknya ya, termasuk dalam dunia bambu unik Nusantara. Karena memang dunia bambu ini dari sekian banyaknya bambu ini, sekitar mungkin 1000 lebih ya, ini memiliki nama masing-masing, gitu Mbak. Namanya masing-masing. Apa yang membuat Mbah Warno ini tertarik dengan bambu? Kan ada barang-barang lain yang bisa dikoleksi gitu. Kenapa kok memilih bambu? Ini ya memang banyak ya, koleksi saya banyak Mbak. Ada pusaka juga ada, batu juga ada, kayu juga ada. Tapi yang memang saya cenderung ke bambu. Ini memang di dalam dunia bambu ini saya memiliki prinsip jati diri. Memang saya mendapatkan bambu sedemikian banyak ini memang bukan cuma lewat nafsu ya. Ini bukan lewat nafsu, tapi memang benar-benar lewat petunjuk, dan saya harus mengilmoni lah istilahnya itu. Karena di dalam ilmu itu ada beberapa rentetan ya. Pertama, kita harus tahu nama itu nama pakem-pakem bambu. Terus setelah tahu nama, baru kita mencari. Nah, setelah kita cari, akhirnya kita mendapatkan. Saya mendapatkan. Setelah itu, di situ baru kita kaji secara filosofi itu. Ya, ketertarikan saya pada bambu itu sebenarnya dari awal itu memang dari filosofi kajian yang terkandung di dalam ciri fisik dari bambu tersebut. Cuma kadang orang itu dari awal itu mungkin cenderung ada yang berprasangka bahwa saya itu suka dengan urusan mistiknya, ya, misalkan dan lain sebagainya, padahal tidak. Tapi saya memang cenderung dengan arti filosofi yang terkandung pada bambu tersebut. Itu yang menjadikan prinsip ya pada pribadi saya, bahwa memang ngaji dileng itu harus punya prinsip dasar ya. Dasarnya yaitu ngaji dileng. Ngaji dileng itu maknanya ngandel pangiling gitu ya. Terus eling-eling marang kang peparing gitu. Makanya di situ saya punya prinsip, yaitu punya dasar saya yaitu bambu ori. Itu apa makna dari ori? Ori itu kalau bahasa Jawanya itu saya maknai ojo rumongso iman. Nah, itu makna dari ori. Tapi saya punya dari hati pribadi, saya bisa melanjutkan dari suatu makna tersebut. Itu saya tambahi sendiri pada hati saya, lamun siro sing gawe gelani marang liyan. Jadi kalau dijadikan satu, ojo rumongso iman, lamun siro sing gawe gelani marang liyan. Itu kunci dari ngaji dileng, termasuk di sini. Mungkin ada lagi. Selanjutnya,
bambu-bambu ini, bambu unik yang Mbah Warno koleksi ini semuanya memang dari alam bentuknya kayak gitu, atau ada yang dimodifikasi, ditambahin, dibentuk sendiri gitu? Alhamdulillah kalau untuk urusan bambu ya Mbak ya. Kalau untuk urusan bambu ini semua asli. Ya, demi Allah asli. Jadi semua bambu yang ada di sini ini tidak ada unsur rekayasa tangan manusia. Karena memang bambu unik itu sudah asli terwujud, terbentuk secara alami, dan di situ juga memiliki nama tersendiri. Jadi setiap bentuk karakter dari bambu itu semua memiliki nama. Nah, setelah tahu dengan nama-nama tersebut lah, itulah akhirnya menjadi salah satu bagian inti dari guratan bambu, mungkin dari bentuknya fisik bambu dan lain sebagainya lah. Jadi intinya semua bambu yang ada di sini asli, tidak ada yang palsu ikut campur tangan manusia. Nah, itu. Selanjutnya, apakah ada hal-hal khusus yang harus Mbah Warno lakukan sebelum mengambil bambu ini dari tempatnya? Ya sebenarnya ada. Cuma ini yang berkaitan dengan rasa. Hal yang paling khusus untuk saya pribadi itu adalah ngaji rasa, atau lewat tadabbur alam atau aji rasa. Karena memang sebelum saya mengambil bambu itu memang saya berkomunikasi langsung dengan alam, yaitu alam bambu tersebut itu. Karena memang setiap bambu itu memiliki ruh. Nah, itu memiliki ruh. Ruh itulah yang kita satukan dengan rasa kita, sehingga di situ terjadi suatu konsep ya pada jati diri, sehingga di situ timbul rasa, sehingga bisa menjadikan satu rasa, akhirnya bisa termaknai dengan rasa tersebut, yaitu lewat guratan-guratan pada bambu tersebut. Itu ya mungkin itu. Hingga saat ini sudah ada berapa unit bambu unik yang dikoleksi oleh Mbah Warno? Kalau untuk sekarang mungkin 1000 lebih Mbak ya, sudah 1000 lebih lah ya. Belum, soalnya ini banyak yang belum tertata juga, ini di bawah ini pun juga banyak. Terus karena keterbatasan tempat ya, ini memang tempatnya ya cuma segini, 3x4 3x6, jadi ya mungkin tempatnya belum memenuhi lah, itu terlalu penuh lah. Jadi untuk saat ini memang saya belum menambah bambu itu. Dari sekian banyaknya bambu itu, ada nggak bambu yang paling berkesan itu, dan mengapa kok berkesan? Sebenarnya banyak ya. Kalau untuk berkesan tentang bambu ini, setiap bambu itu memiliki kesan, juga memiliki pesan tersendiri. Karena memang di dalam bambu ini memiliki harus penyatuan rasa ya pada jiwa. Tapi memang yang dipertanyakan Mbak, mungkin ada 1 atau 2 bambu ya mungkin ya yang membuat kesan, ada itu. Mungkin kalau selama ini bambu yang memiliki kesan itu secara rohaniah aja ya. Jadi nggak usah mistiknya. Soalnya kalau berbicara mistik nanti terlalu panjang ya. Jadi ada salah satu pesan, kesannya ada bambunya. Ya ini. Ini adalah bambu Rogo Sukmo namanya. Ya. Seperti ini bambunya. Kenapa bambu ini dikatakan bambu Rogo Sukmo? Karena bambu ini akar, ini ranting, terus masuk ke dalam dan tumbuh keluar akar, dan akhirnya tumbuh hidup dan ini menembus ke atas. Nah, ini lewat tengah-tengah. Nah, ini bambu ini kesannya cuma ketika waktu saya waktu itu sore sekitar jam 4 saya dibadikan ya. Terus ketika waktu saya dibadikan itu ada telinga saya itu seperti ada bisikan. Di sana ada bambu Rogo Sukmo. Ya akhirnya saya langsung, jadi nggak mampir rumah, ketepatan waktu itu pas hari Jumat. Nah, jadi ini saya ambil ini di wilayah daerah Tompak Padi, termasuk kawasan Ponorogo. Tompak Padi itu masih mendekati Pacitan ya, Watu Patok ya. Setelah sampai di sana,
itu saya cari sekitar nggak sampai seperempat jam ya, mungkin sudah terlihat. Dan bambu ini itu terlihat dari atas, bambu ini. Nah, pas waktu ngambil ini tepatnya pas maghrib, dalam keadaan saya sendiri di tengah jurang. Nah, ini yang menjadikan kesan saya ini. Pas di tengah jurang dalam keadaan mau maghrib, berada di gunung gelap. Nah, itu kesan saya yang mungkin yang terlalu menyentuh ya untuk saya. Kalau untuk urusan bambu mungkin cuma ini aja, bambu Rogo Sukmo. Selanjutnya, di mana saja biasanya Mbah Warno ini mencari bambu unik untuk dikoleksi? Terus paling jauh itu kemana? Kalau untuk pencarian bambu unik ya, untuk pertama awal memang di wilayah Ponorogo ya, di wilayah Ponorogo. Setelah di wilayah Ponorogo terus merambah ke Madiun. Jadi nggak jauh-jauh dulu lah, soalnya memang di Ponorogo, Madiun itu kan banyak sekali bambu-bambu, rumpun bambu ya. Di situ harus dengan penuh kesabaran ya, tiap hari saya mencari. Mungkin kadang sama teman-teman pemulung lain itu juga cari, kadang ada yang dari Surabaya itu juga datang ke sini juga order lah istilahnya, itu ngecak cari bambu bareng-bareng isinya gitu. Nah, terus setelah itu baru ada undangan dari teman-teman itu ingin ketemuan, mungkin sekaligus untuk silaturahmi, itu banyak sekali Pak ya. Jadi kalau untuk wilayah timur itu sampai di Trenggalek, Tulungagung, Malang, bahkan sampai ke Banyuwangi, Lumajang itu. Terus kalau ke daerah barat itu Jawa Tengah seperti Blora, Cepu, Bojonegoro, Tuban, bahkan sampai ke mana ya, Banjarnegara itu, Cilacap itu juga itu. Terus kalau yang dari luar pulau itu Jambi, ada bambu di sini, ada bambu yang dari Jambi ada. Terus Pacitan, pokoknya kalau Jawa Timur daerah sini sudah semua. Ya, mungkin itu. Kesulitan-kesulitan apa yang sering dihadapi oleh Mbah Warno ketika mencari bambu? Kalau untuk kesulitan ya, pertama medan biasanya. Kesulitan yang saya alami yang pertama medan, karena setiap bambu itu medannya itu tidak sama ya. Ada yang di jurang, ada yang di atas, ada yang enak. Itu pertama medan. Kedua, itu kesulitan itu ketika waktu mendapatkan bambu. Itu kadang bambunya itu kalau bambu ori itu masih utuh. Jadi bambu itu masih utuh, duri-durinya itu masih banyak sekali, memenuhi carang-carangnya. Nah, di situ proses perjuangan berat sekali, karena di situ harus membersihkan ranting-ranting dulu. Setelah itu apalagi tempatnya itu di atas. Nah, itu manjat itu kalau tidak berhati-hati juga akan membahayakan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ pasti ular. Ular itu pasti itu. Kalau awal-awal itu pasti. Jadi ular itu setiap rumpun bambu itu hampir 75%, bahkan 90% itu banyak dihinggapi ular. Ya ada ular macam-macam lah namanya bambu ya. Itu suka duka dalam pemulangan gitu. Ada nggak sih hal yang berkesan ketika mencari bambu dan atau pas merawat bambu-bambu ini? Kalau untuk yang berkesan ya, ya di dalam mungkin dalam perawatan Mbak ya, dalam perawatan itu pertama itu setidaknya dalam kolektor apapun ya, bukan cuma bambu ya, kolektor apapun. Ini tapi kalau untuk pribadi saya sendiri ya, pertama yang dikuatkan itu adalah tauhid. Ya, tauhid itu jangan sampai keluar. Soalnya yang membuat kuat kita itu untuk merawat segala sesuatu apapun yang kita miliki itu harus ketauhidan kita yang kuat. Bukan cuma benda-benda seperti ini, harta benda kita pun kalau kita tauhid kita nggak kuat, otomatis kita akan tertipu dengan harta benda. Yang jelas ke situ. Ya. Nah, itu. Terus untuk kesannya ya memang itu tadi, saya nggak bosan-bosan ya menyampaikan buat sedulur-sedulur ya, jangan memandang terlalu sebelah mata ya pada semua bambu ya, karena
setiap penghobi bambu atau pengkoleksi bambu, bahkan yang kolektor bambu itu memang memiliki prinsip masing-masing itu. Tapi kalau di sini itu memang tujuan saya satu, setidaknya saya sudah bisa membuat senang pada sedulur. Keduanya di sini langsung bisa memperkenalkan kebesaran Allah, dan ketiga di sini sedikit banyak saya sudah bisa menyampaikan arti atau makna filosofi yang terkandung pada bambu tersebut. Itu kesan saya yang paling menyentuh pada jiwa saya, sehingga di situ akan menjadikan satu keakraban sesama saudara yang datang ke sini, tidak pandang bulu laki-laki atau perempuan. Di sini saya memang bebas, jadi nggak ada rasa istilahnya itu saya menyimpan segala sesuatu atau rahasia, tidak. Bambu ini memang untuk kita semua, bukan untuk saya. Nah itu kalau prinsip saya situ. Jadi itulah kesan pribadi saya yang ada di dalam kolbu saya seperti itu, dengan tujuan membuat museum ini. Selanjutnya untuk perawatan bambunya ini, adakah perawatan khusus atau sama seperti merawat barang-barang lainnya? Kalau untuk perawatan khusus ya sebenarnya nggak ada, Mbak. Nggak ada ya, perawatan khusus itu nggak ada. Cuma setidaknya setiap bambu itu kita harus memperhatikan, mungkin ada yang dipangan kotor gitu ya. Nah itu cuma menjaga supaya bambu itu terawat aja, supaya nggak dimakan kotor, supaya nggak rusak satu. Terus kalau untuk ada yang khusus memang, tapi saya tidak mengkhususkan itu, karena gini, bambu sedemikian banyaknya ini ya, ini memang semua ini kan memang memiliki energi ya, energi alam. Kalau urusan kodam bawa alam gitu aja itu. Nah, dan bambu sebanyak ini yang jelas itu adalah sebagai rumah bagi makhluk-makhluk astral. Itu sudah pasti. Itu karena bambu tersebut memiliki nama. Rumahnya Mbak aja kalau punya rumah itu pasti rumahnya siapa itu? Oh Mbak Tuti misalkan loh, berarti di situ sudah ada keastralan. Oh berarti rumahnya Mbak Tuti. Kalau rumah kosong pasti rumahnya hantu. Nah gitu loh. Berarti dua-duanya punya. Seperti ini, bambu ini memang tidak ada namanya, berarti di situ ada penghuninya. Nah, di situ bagaimana cara kita itu bisa menyenangkan dari penghuninya. Nah, setidaknya memang jujur di sini, tapi saya tidak mengkhususkan ya waktunya ya. Di sini pasti saya bakari dupa. Dupa itu sebagai sarana ya supaya bagi penghuni ini bisa nyaman aja. Ibarat saya pribadi, saya itu bersedekah pada sesama supaya kita itu juga diasihi sama sesama makhluk Allah lah, gitu aja. Jadi saling menghargai. Itu kita seperti merawat burung aja, kalau ditaruh di dalam sangkar, kalau dibiarkan ya akhirnya ya mati. Walaupun ini terlihat benda mati, tapi ini sebenarnya hidup. Itu. Untuk bambu unik sendiri, hingga saat ini masih banyak peminatnya atau tidak? Kalau untuk bambu unik, Pak insya Allah sampai kapanpun banyak peminatnya. Karena setiap hari saya sendiri kan sebagai admin dari komunitas bambu unik Nusantara, Mbak ya. Bahkan di Facebook itu saya banyak sekali ya, saya dijadikan admin. Karena memang di Nusantara ini semua mengenal saya. Tidak ada satupun yang tidak mengenal saya. Itu kalau di dunia bambu unik Nusantara ya, mulai ujung timur, ujung barat, utara, selatan, tengah, semua mengenal saya. Mbah Warno, pemilik Museum Surya Alam Bambu Wengker di Ponorogo, semua kenal. Ya, meskipun ada yang belum pertemanan, tapi di situ sudah mengenal. Jadi ya memang sampai sekarang saya lihat itu dari segi peminat, entah itu dari pembolang baru itu terus bertambah setiap hari. Mungkin anggota sudah jutaan ya. Dan di setiap wilayah itu memiliki grup-grup masing-masing gitu loh. Jadi Ponorogo sini aja juga ada grupnya, Madiun juga ada, pokoknya setiap wilayah ada grupnya gitu. Jadi setiap hari itu yang jelas penghobi bambu unik itu terus bertambah gitu. Pertanyaan yang terakhir, kedepannya apa harapan Mbah Warno untuk museum bambu yang ada di sini maupun bagi kolektor-kolektor di luar sana? Terutama Pak, untuk yang mungkin ada yang menyalahgunakan tentang
kan ada. Ada. Ya makanya. Iya, kalau untuk menyikapi masalah untuk ke depan ya. Tapi sebelumnya saya harus menjelaskan dulu ya, yaitu tadi saya sampaikan sering sekali ya saya sampaikan, kebanyakan orang itu memandang bambu itu hanya sebelah mata ya, hanya sebelah mata. Bahkan ada banyak orang itu memang digunakan sebagai sarana-sarana khusus gitu, seperti misalkan bambu gampit ya, misalkan itu sebagai sarana pegangan, sebagai keharmonisan rumah tangga. Terus bambu carang seribu itu untuk tolak bala juga ada. Jadi semua itu tergantung pada individu pemiliknya itu. Jadi ada juga yang disalahgunakan juga ada. Maksudnya disalahgunakan itu ya mungkin untuk kegunaan yang melukai orang pun juga ada. Nah itu semua kita kembalikan pada individu orang-orang yang memiliki barang tersebut itu. Tapi kalau di sini memang yaitu tadi seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa di sini tujuan saya mengkoleksi bambu ini sebagai sarana ngaji deling. Satu, untuk memperkenalkan pada generasi-generasi muda yang akan datang, sehingga di situ bisa tahu ternyata bambu unik ini memiliki arti filosofi yang tinggi untuk mengarahkan kepada jiwa-jiwa yang berbudi luhur ya. Itu. Terus untuk ke depan Mbak ya. Untuk ke depan saya mengoleksi bambu ini. Di sini sudah ada sorotan dari pemerintah desa. Dari dulu sebenarnya sudah ada ya, dari pemerintah desa itu sudah ada. Nah, kalau dari urusan dari pemerintah provinsi kabupaten ya mungkin saya kurang tahu ya. Tapi karena program pemerintah desa sekarang itu kan setiap desa harus diadakan wisata desa. Nah, di sini saya sendiri pribadi ya di dalam desa Karangan ini memang kan mau dibangun wisata desa. Nah, mungkin nanti saya bisa bekerja sama dengan pemerintah desa Karangan sini, dalam artian bagaimana museum saya ini untuk kedepannya nanti bisa bermanfaat atau mungkin bisa untuk dikembangkan ya pada pemerintah desa, sehingga bisa menarik ketertarikan orang untuk berwisata ke daerah tersebut ya. Mungkin kalau di sini di Gunung Karangan, nah itu untuk kedepannya ke situ. Dan untuk lebih lanjutnya lagi ya Allah lah, nanti tergantung pada saya juga pada pemerintah desa. Intinya bagaimana museum ini bisa istilahnya itu bisa sejalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa sini. Selama semua itu bisa bermanfaat dan bisa manfaati untuk orang banyak, saya insya Allah tetap ikhlas apa yang saya lakukan. Nah, gitu.